Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, NPM 091158041982, kelas A semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Teori-Teori Administrasi, dosen pengampu Kamarudin Selang, Esos MAP. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan. Yang pertama, sejarah administrasi publik. Yang kedua, administrasi publik sebelum Wilson. Yang ketiga, pergeseran paradigma. Yang keempat, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, isu tentang arah perkembangan administrasi. Sejarah administrasi publik. Sejarah ilmu administrasi negara lahir sejak Woodrow Wilson pada tahun 1887 yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai 1921. Menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, yang ditandai dengan meluasnya praktik spoil system yang disebut dengan sistem perkoncoan, yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Studi ilmu politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut, karena memang fokus kajian ilmu politik bukan pada bagian pengelolaan pemerintahan dengan efektif dan efisien, melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan-keputusan politik dirumuskan. Woodrow Wilson. Menurut Wilson, ilmuwan politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit mengimplementasikan konstitusi dengan baik dibandingkan dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya ilmu yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konstitusi dengan baik, maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai ilmu administrasi tersebut. Ilmu yang oleh Wilson disebut ilmu administrasi tersebut menekankan dua hal, yaitu perlunya efisiensi dalam mengelola pemerintahan dan perlunya menerapkan merit sistem dengan memisahkan urusan politik dari urusan pelayanan publik, agar pemerintahan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Wilson juga menganjurkan diadopsinya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi bisnis, yaitu the field of administrasi is the field of business. 2. Administrasi publik sebelum Wilson. Yang pertama, pemikiran Confucius, Plato, Aristoteles, Machiavelli, Montesquieu, Rousseau, Bonny, Hegel, Vivant, dan Mill sudah mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik, di mana pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah. 2. Menurut Plato atau The Laws, masa Yunani kuno membagi administrasi ke dalam 3 cabang. Yang pertama, pengawas kota, pengawas agora, dan pengawas tempat ibadah, serta menggambarkan tugas dan kewajiban bagaimana menentukan jumlah setiap proses seleksinya. 3. Menurut Aristoteles, menambahkan satu jenis pengawas lagi, pengawas daerah pedalaman. 4. Menurut Machiavelli, The Prince, administrasi sebagai pelayanan publik yang membantu negara. Berikutnya, menurut Montesquieu, administrasi sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui pedoman-pedoman operasional. Berikutnya, menurut Rousseau, the social contract, bahwa ketika negara semakin besar, beban administrasi akan menjadi besar dalam mendukung. Menurut Vivant, ada dikotomi antara administrasi dan politik. Fungsi eksekutif dibagi, yaitu fungsi politik membuat kebijakan atau aturan, dan administrasi yang menjalankan aturan atau kebijakan.
Menurut Hegel, administrasi sebagai pelayanan publik, fungsi sebagai buffer dalam melawan tirani. 3. Pergeseran paradigma. Administrasi publik sebagai disiplin telah melewati perkembangan yang kompleks. Literatur menjelaskan rangkaian perkembangan administrasi publik ini dari pergeseran paradigma. Nicholas Henry pada tahun 2004 mengidentifikasi 5 paradigma dalam administrasi publik sebagai berikut. Yang pertama, dikotomi politik administrasi pada tahun 1900 sampai 1926. Periode ini ditandai oleh terbitnya buku Franz Goodenough pada tahun 1900 dan Leonard de Witt pada tahun 1926. Dalam bukunya Politics and Administration, Goodenough menegaskan bahwa ada 2 fungsi negara beserta organnya, yaitu politik dan administrasi. Politik bertalian dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara, sedangkan administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Sebelum terbit buku Goodenough, telah ada karya tulis dari Woodrow Wilson mengenai hal yang serupa. Paradigma kedua ditandai dengan terbitnya buku teks kedua dalam administrasi publik, karya Willoughby Habi berjudul Principles of Public Administration pada tahun 1927. Buku ini menegaskan bahwa ada prinsip-prinsip ilmiah tertentu mengenai administrasi, bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dan bahwa para administrator akan menjadi ahli dalam pekerjaannya jika mereka mempelajari bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Pada paradigma kedua ini, penelitian administrasi publik berkembang sangat dramatis. Universitas dan akademik membuka program administrasi publik, asosiasi profesional dibentuk di beberapa tempat terutama atas dukungan The Rockefeller Philanthropies. Paradigma ketiga, administrasi publik sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Akibat dari kritikan-kritikan antara lain seperti yang disebutkan di atas, administrasi publik kembali ke disiplin induknya, yaitu ilmu politik. Pengaruh dari gerakan mundur ini adalah adanya pembaruan definisi mengenai lokus, yakni di birokrasi pemerintah, tetapi melepaskan hal yang berkaitan dengan fokus. Periode ini dianggap sebagai upaya untuk meninjau kembali segala jalinan konseptual antara administrasi publik dan politik. Studi administrasi publik ditandai oleh ketiadaan kerangka kerja intelektual. Bahkan administrasi publik dianggap sebagai bidang studi yang mengalami kemerosotan spiral. Antara tahun 1960 sampai 1970, hanya 4% dari seluruh artikel pada 5 jurnal ilmu politik terkemuka yang menyangkut administrasi publik. Paradigma 4. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Paradigma 4 ini terjadi hampir bersamaan waktunya dengan berlakunya paradigma ketiga. Melihat posisinya sebagai warga kelas 2 dalam ilmu politik, maka tokoh administrasi publik mulai mencari alternatif untuk menjadikan administrasi sebagai ilmu. Opsi manajemen, kadangkala disebut ilmu administrasi atau manajemen umum, merupakan alternatif yang sehat bagi sejumlah besar sarjana administrasi publik. Sebagai suatu paradigma, manajemen menyediakan suatu fokus bukan lokus. Paradigma 5. Administrasi publik sebagai administrasi publik pada tahun 1970. Komunitas akademik maupun praktis administrasi publik terus meningkatkan kepercayaan diri pada administrasi publik di penghujung tahun 1960-an. Pada tahun 1970 berlangsung pemisahan administrasi publik dari manajemen maupun ilmu politik. Luther Gulick menulis artikel berjudul Public Administration as Neither Management nor Political Science pada tahun 1970. Dibentuk The National Association of School of Public Affairs
and Administration yang disebut dengan NASPAA. 4. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita kenal dengan sebutan iptek saat ini sangat menguasai dunia. Hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia setiap harinya memerlukan iptek, dan semua yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga berasal dari iptek. Contohnya seperti pakaian, peralatan masak dan makanan, peralatan sekolah dan lain-lain. Kehidupan manusia pada saat ini sangat melekat dengan iptek dan seperti tidak dapat dipisahkan karena keberadaan iptek yang sangat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi itu sendiri diciptakan bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi manusia merasa sangat terbantu. Perkembangan iptek telah mengubah dunia sebagai revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin yang yaitu menurut Nadiro dan Hasana pada tahun 2018. Saat ini banyak ditemukan formulasi-formulasi yang berbasis mesin atau komputer yang mampu menggantikan peran dari manusia itu sendiri. Bahkan di Indonesia yang sudah banyak pekerjaan teknologi digantikan oleh mesin seperti penjaga pintu tol yang sudah digantikan oleh teknologi yang canggih. Namun saat ini tetap ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan pikiran manusia. Perkembangan teknologi yang pesat harus diimbangi dengan pengetahuan atau pendidikan yang cukup. 5. Isu tentang arah perkembangan administrasi. Salah satu isu penting yang sering diungkapkan para ahli administrasi publik adalah ke arah mana administrasi publik sekarang. Stillman 1991 mengungkapkan bahwa arah teori administrasi publik sangat tergantung dari apa persepsi tentang Walsall Rule. What is the meaning of the good life? What are the methods for realizing the best organizing format? What is the vision of the ideal state? Mengacu pada 4 model administrasi publik yang dinamis di mana salah satu cenderung dianut oleh suatu negara pada masa tertentu. Keempat model tersebut adalah model no-state, bold-state, pre-state, dan pro-state. Masing-masing model tersebut memiliki karakteristik yang sangat spesifik sesuai dengan perkembangan suatu negara. Berikut ini dijelaskan masing-masing model tersebut. Yang pertama yaitu no-state model. Model ini tumbuh dari filsafat anti campur tangan pemerintah dalam masyarakat dengan mempromosikan suatu kebijakan publik yang memberikan peluang lebih besar kepada kegiatan industri dan bisnis untuk bertumbuh dan berkembang. Semboyan utama adalah to let people the state please. Pendukung model ini adalah para monetaris dan public choice economist. 2. Menurut bold state model. Model ini lebih melihat negara sebagai suatu yang positif dalam mempromosikan dan menjaga kehidupan publik. Para pendukung model ini tidak takut akan campur tangan pemerintah dan kehidupan publik sehingga usaha mereka diarahkan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang kuat dan efektif. 3. Menurut pre-state model. Model ini merupakan suatu model yang berada di tengah-tengah antara model no-state dan bold-state. Ide dari model tersebut datang dan reaksi terhadap kelemahan-kelemahan kedua pendekatan sebelumnya. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.